Ini yang di sini nih ngaji tak? Enggak, ini Enggak, tak usah. Tulisannya aja, Pi beda tulisannya aja. Sudah ya, Beda tulisannya aja. ganti ya. Yang beda tulisannya aja ya. Nih. Bahasa Inggris loh, Pi. Suaranya feedback. Langsung saya serahkan ke Ustadz ya. Untuk Nih, monggo. Ya, ya, Ustazah. Sudah ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lil insan ma yahfadu sihhatahu wa yasunu quwwatahu wa yaqihi saqamahu wa illatahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadihud durru wal bala wan naf'u wasyifa. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh aktsarun nasi hirsan ala ma yahmihi wa ab'aduhum amma yadurruhu wa yu'dhih. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Udrujah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, ma'unah dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita semua oleh Allah masih ditetapkan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para ibu-ibu dan pemirsa semuanya, sampai hari ini ternyata sudah 2 tahun Corona masih menjadi ujian bagi kita semua, dan kita terus berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa musibah ini segera Allah angkat dari lingkungan kita yang paling utama, dari Indonesia dan dari umat Islam semuanya. Terkait dengan pandemi Corona, ini bukti bahwa Islam itu kafah, bukti bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Kenapa? Karena sampai pada hal bagaimana menangani wabah penyakit itu ada ternyata dalam Islam. Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah SAW mewabah sebuah penyakit yang kalau kita sekarang kita kenal dengan penyakit lepra atau kusta ya. Penyakit ini bisa menyebabkan anggota tubuh yang berubah bentuk, dan ini termasuk penyakit menular. Dan yang penting, apa anjuran Rasulullah pada saat itu ketika terjadi wabah penyakit lepra atau kusta ini? Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin." Apabila kalian mendengar terjadi sebuah wabah penyakit di suatu wilayah, kata Rasulullah, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan kalau wabah penyakit itu terjadi di wilayah di mana kalian ada di dalamnya, fala takhruju minha, kata Rasulullah, kalian jangan keluar dari wilayah itu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau kita bandingkan dengan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita saat ini, mungkin bahasa yang ada
seperti PSBB lah. Tahun kemarin ya, dalam penanganan corona, pemerintah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian yang tahun kedua ini, saat ini, pemerintah menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kira-kira sama dengan itu. Seperti misalnya di wilayah kita terjadi wabah, maka anjuran Rasulullah yang sudah ada di dalam wilayah yang terjangkit itu jangan keluar. Biar tidak menularkan kepada orang yang di luar wilayah itu. Begitu juga orang yang dari luar jangan masuk ke wilayah ini. Karena yang dari luar dalam keadaan sehat, kalau masuk ke wilayah yang terdampak penyakit, ada kemungkinan dia akan tertular. Maka ibu-ibu dan pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah, konsep lockdown, konsep PSBB, konsep PPKM yang diterapkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, itu sesungguhnya sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Dan hendaknya bagi yang terdampak seperti itu, hendaknya dapat mengikuti perintah itu dengan sebaik-baiknya, dengan niat dalam hati, niat mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Insya Allah berpahala sangat besar. Namun tentu Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kadang, kalau lockdown Ustaz, gimana yang mau kerja, cari uang, dan lain sebagainya. Ada kisah lain yang mungkin perlu kita pahami, kita teladani, kemudian nanti kita ambil hikmah. Selain wabah penyakit lepra dan kusta yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, kira-kira pada tahun 18 Hijriah, dan di riwayat lain dikatakan pada tahun ke-17 Hijriah. Yang penting pada masa itu adalah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pernah terjadi wabah penyakit juga yang disebut dengan Ta'un Amwas. Kenapa wabah penyakit pada saat itu disebut dengan Ta'un Amwas? Karena mulanya wabah itu muncul di daerah Amwas namanya. Ada yang membaca Amwas, ada yang membaca Amawas. Itu sebuah desa kecil di dekat Baitul Maqdis, di wilayah Palestina. Terjadi wabah penyakit Amwas di negeri Syam itu. Dulu itu Syam, yang sekarang menjadi Suriah, Palestina, Jordan, Libanon. Itu dulu semuanya masuk dalam wilayah Syam, yang kemudian sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa negara, termasuk Palestina, yang sebagian sekarang sedang diduduki oleh Israiliyun la'natullah alaihim. Nah, di situ terjadi wabah penyakit Ta'un Amwas itu yang menular, dan dalam sejarahnya itu korbannya banyak. Ada yang mengatakan sampai 30.000 orang penduduk Syam. Ada yang mengatakan 25.000, dan mayoritas adalah umat Islam yang menjadi korban dari Ta'un Amwas itu. Gubernurnya pada saat itu di Syam itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini termasuk orang yang nerimo apa adanya. Adanya wabah ini, ya sudah, itu yang terjadi dari Allah, diterima saja, mudah-mudahan menjadi rahmat. Begitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu. Dan di tengah-tengah terjadi wabah ini, Umar Ibn Khattab yang ketika itu ada di Madinah, belum mendengar bahwa di Syam terjadi wabah penyakit seperti itu, maka Umar bin Khattab berencana mengunjungi Syam. Maka berangkatlah Umar. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah mendengar kalau Umar bin Khattab akan pergi ke Syam, maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah menemui Umar bin Khattab sebelum masuk Syam, sebelum masuk wilayah yang terdampak penyakit itu. Maka bertemulah keduanya di daerah Saragh namanya, daerah pertengahan sebelum masuk ke Syam. Nah, disitulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah
memberikan informasi kepada Umar bin Khattab bahwa di wilayah yang sedang ia pimpin, yaitu negeri Syam, sedang terjadi wabah penyakit namanya Ta'un Amwas. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bermusyawarah dengan sahabat. Apakah Umar akan lanjut menuju Syam atau kembali ke Madinah? Sehingga datang Abdurrahman bin Auf yang menyampaikan kepada Umar bin Khattab, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya hadis yang saya sampaikan tadi itu, idza sami'tum bi ardin, idza sami'tum bi ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Itu yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Umar bin Khattab mengambil keputusan tidak melanjutkan perjalanan menuju Syam. Tapi Umar kembali ke Madinah. Umar memutuskan kembali ke Madinah. Begitu Umar bin Khattab memutuskan akan kembali ke Madinah, tidak lanjut ke Syam, langsung Abu Ubaidah Ibnul Jarrah langsung menyanggah keputusan Umar. Wahai Amirul Mukminin, atafirruna min qadarillah? Apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Disanggah seperti itu. Apa jawab Umar? Iya, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Wahai Abu Ubaidah, kalau ada padang rumput yang subur, banyak rumputnya, kata Umar. Kemudian ada satu lagi, padang yang gersang tidak ada rumputnya. Kemanakah engkau akan membawa kambingmu? Nah, itu. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah tidak menjawab. Mungkin kalau sekarang bapak-bapak kita ada yang hobi mancing. Ada sungai yang banyak ikannya. Kemudian ada sungai yang kita tahu di situ tidak ada ikannya. Kira-kira kemana bapak ini akan pergi memancing? Apakah datang ke sungai yang banyak ikannya ataukah akan datang kepada sungai yang tidak ada ikannya? Atau mungkin kalau di kalangan ibu-ibu ada mall nih. Ada mall terkenal barangnya bagus-bagus tapi murah-murah. Kemudian ada mall satu lagi. Barangnya jelek-jelek, harganya mahal-mahal. Ibu pilih yang mana? Kalau akalnya salim, kalau akalnya normal, pasti ibu-ibu datang ke mall yang barangnya bagus dan harganya murah. Pasti seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini ada beberapa poin penting. Tentang perkataan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah kepada Umar. Apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Atafirruna min qadarillah? Apa jawab Umar? Iya, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, dalam hal ini, takdir itu seperti apa sih? Qadha dan qadar Allah itu seperti apa? Apakah benar manusia itu memilih takdirnya? Apakah benar? Seperti apa qadha dan qadar? Jadi bapak-bapak, mohon maaf, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan sering mendengar nih orang-orang kalau sudah takdir Allah, ngangkui masker lo, ngangkui masker, melakar capo COVID, aku udah capo. Kan seperti itu. Nah, ini tentang takdir. Apa itu takdir? Takdir itu kalimat asalnya adalah takaran ukuran. Allah menciptakan segala sesuatu ini lengkap dengan ukurannya yang pas sesuai kebutuhannya. Kalau burung, ukurannya bisa terbang. Manusia tidak bisa. Maka manusia jangan coba-coba naik ke gedung yang tinggi kemudian meloncat mau terbang. Karena bukan ukurannya. Itu ukuran burung. Jadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai'in. Allah ciptakan segala sesuatu
faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah tentukan ukuran masing-masing dengan ukuran yang pas. Nah, tapi kemudian kita tidak pernah tahu takdir itu seperti apa sebelum itu terjadi. Maka dikatakan itu takdir apabila sudah terjadi. Sementara qada adalah pengetahuan Allah yang dari dulu tentang segala sesuatu, selain bahkan tentang segala sesuatu mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang terlihat mata, yang tidak bisa terlihat mata, yang bernafas, yang tidak bernafas, yang tumbuh, yang bergerak dan yang tidak bergerak, semuanya Allah tahu. Dan pengetahuan Allah itu didasarkan pada kehendaknya. Itu qada. Tapi takdir adalah sudah ketentuan Allah. Dan Allah membuat ketentuan yang banyak. Misalnya si A tentang rezeki ini. Rezekinya Ustadz Zubaidi sudah Allah tentukan 10 juta. Misalnya dari Allah. Kalau Zubaidi rajin bekerja, maka 10 juta selama hidupnya dia peroleh semua. Tapi kalau Zubaidi malas bekerja, walaupun sudah Allah beri jatah 10 juta, mungkin tidak semuanya dia peroleh sampai ajalnya datang menjemput. Nah, seperti itu. Sekarang kita mau pilih. Mau pilih bersungguh-sungguh apa tidak? Tapi karena ada batasan, seperti apapun kita berusaha, seperti apapun kita mencari bekerja sekuat tenaga, kalau kita ingin lebih dari 10 juta itu tidak bisa. Karena jatahnya 10 juta. Sama ketika kita menghadapi virus corona ini. Maka kita perlu ikhtiar. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita itu seperti apa. Apakah kita akan mati besok atau bukan? Kita tidak pernah tahu. Dan sebelum itu semua terjadi, kita tidak boleh mengatakan itu takdir Allah. Karena seringnya kita manusia menisbatkan takdir Allah itu hanya kepada hal-hal yang sifatnya musibah, sifatnya tidak menyenangkan. Adalah takdir dari Allah. Kita maha boleh. Tapi ketika sesuatu yang menyenangkan kemudian kita lupa tidak menisbatkan bahwa itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berapa menit? Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian dari peristiwa kedua setelah Umar bin Khattab kembali ke Madinah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah kembali ke Syam, karena Abu Ubaidah ibnul Jarrah memang sudah hidup di Syam. Dia hidup di wilayah yang terdampak penyakit, maka dia pun kembali ke sana. Tidak ke wilayah lain. Jadi Abu Ubaidah ibnul Jarrah kembali ke Syam, Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Sampai akhirnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini wafat sebab virus itu. Setelah Abu Ubaidah ibnul Jarrah wafat, digantikanlah oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pun wafat karena ta'un. Setelah wafat Mu'ad bin Jabal diganti lagi gubernur yang baru namanya Yazid bin Abi Sufyan. Sama, sahabat Yazid bin Abi Sufyan juga wafat karena ta'un. Kemudian diangkatlah Amr ibn As untuk menjadi gubernur Syam. Dan ketika Amr ibn As ini diangkat menjadi gubernur di Syam menggantikan Yazid bin Abi Sufyan, maka Amr ibn As membuat gebrakan. Amr ibn As mengatakan, Ayuhan nas, inna hadzal waja' idza waqa'a. Wahai manusia sekalian, dia berpidato di hadapan rakyatnya, wahai rakyatku, wahai manusia, ayuhan nas, inna hadzal waja' idza waqa'a. Sesungguhnya penyakit ini apabila sudah terjadi, fa inna ma yashta'ilu isti'alan nar. Dia itu seperti kobaran api yang membakar kayu dan kalian kayu bakarnya. Fatajabbalu ilal jibal, fatajabbalu minhu ilal jibal.
maka berpencarlah kalian semua ke gunung-gunung yang tinggi. Jadi gebrakannya Amr ibn Sufyan adalah berpencar. Jangan berkumpul. Kalau bahasa sekarang adalah social distancing. Jaga jarak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus diperintahkan lari ke gunung yang tinggi? Karena di ketinggian udaranya masih segar. Karena kita di sini tidak bisa lari ke gunung-gunung, maka mungkin solusinya kalau sekarang adalah pakai masker itu. Jadi ibu-ibu sekalian, perintah pakai masker, social distancing, menjaga jarak, lockdown, karantina wilayah, dan lain sebagainya, itu semua sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Sudah ada dalam Islam. Maka sudah selayaknya kita mengikutinya dengan niat mengikuti petunjuk perintah Rasulullah dan contoh dari sahabat. Insya Allah berpahala besar. Walaupun kita tahu takdir Allah mungkin yang hati-hati Allah takdirkan mati karena corona. Yang tidak hati-hati, yang bahkan meremehkan juga mati karena corona. Bisa jadi matinya sama-sama mati karena corona. Tapi akan tetap berbeda orang yang hati-hati kemudian mati karena corona dengan orang yang ceroboh bahkan meremehkan kemudian mati karena corona. Di mana perbedaannya? Yang hati-hati sudah ikhtiar, sudah berusaha menghindar, tapi kemudian mati juga. Insya Allah matinya mati syahid. Karena Rasulullah bersabda, "Wa man mata bitta'un fahuwa syahid." Barang siapa yang mati karena wabah penyakit, maka dia syahid. Tapi tentunya bagi orang-orang yang berhati-hati, yang berikhtiar. Kemudian kalau orang yang tidak hati-hati seperti apa Ustaz? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukat." Jangan kalian jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Nah, kalau dengan sengaja ceroboh, maka dia termasuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Seperti perilaku bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian di An-Nisa ayat 29 Allah juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kalian sendiri, jangan mati konyol kata Allah. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah sayang kepada kalian. Allah saja sayang kepada kalian, kenapa kalian tidak sayang diri sendiri? Nah, kurang lebih ibu-ibu sekalian seperti itu. Kesimpulannya, kalau di wilayah kita memang terdampak, sebaiknya kita hati-hati ikhtiar. Kalaupun kita sudah ikhtiar masih terdampak juga, jangankan hanya terdampak kemudian sembuh lagi. Hingga wafat sekalipun, insya Allah kematian kita adalah kematian yang syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini segera Allah angkat, dan bagi mereka yang sudah wafat karena COVID ini, mudah-mudahan Allah beri status kematiannya kematian seorang syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sekarang masih sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan semoga Allah segera menyembuhkan. Mungkin ada tetangga kita, kerabat kita dan lain sebagainya. Saya kira itu ada pertanyaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya tanya-tanya. Tanya, Bu. Ya, monggo silakan. Siapa deh? Ini contoh kayak Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gimana hukumnya kalau orang enggak Ustaz? Orang apa? Bisa diulang, Bu? Terputus barusan. Ada yang bilang kalau yang meninggal karena corona tidak di hukumnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf diulang Ibu Tidak harus Wiswarto. Tidak harus dia apa?
Ada yang bilang nggak dimandikan gitu, hukumnya gimana? Oh, jadi begini, bagaimana dengan orang yang terkena yang mati karena corona, meninggal karena corona, kemudian tidak dimandikan, begitu kurang lebih Bu ya? Iya. Jadi begini, memandikan mayat, mengkafani, menguburkan, menyolatkan itu kewajiban yang hidup. Itu kewajiban yang hidup. Kalau itu terjadi tanpa alasan, maka yang dosa adalah yang hidup. Itu. Kalau mayitnya tidak masalah. Mayit seseorang yang sudah mati itu sudah tidak terkena khitab hukum. Orang yang sudah mati itu sudah terlepas dari hukum. Maka memandikan mayit, mengkafani, menyolati, dan menguburkan itu kewajiban yang hidup. Maka kalau tidak dilakukan ini, yang hidup yang dosa. Misalnya dalam kampung nilam, karena itu fardu kifayah. Jika semua tidak dimandikan tanpa alasan tentunya ya. Karena kalau adalah alasan lain, nanti itu ada hukum lain. Maka semua orang di nilam ini menanggung beban dosanya. Tapi kalau ada satu orang yang sudah bertindak, yang lain sudah terbebas dari tanggungan dosa. Jadi sekali lagi saya ulang, memandikan tajhiz mayit itu kewajiban yang hidup. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang hidup yang dosa. Iya. Nah, Oke, sekarang berbeda Bu, berbeda. Karena memang sudah dianggap sangat berbahaya misalnya. Berbahaya tidak ada yang berani memandikan. Karena misalnya walaupun pakai APD, alat pelindung diri yang lengkap, misalnya diperkirakan masih terdampak virus juga, kalau dimandikan misalnya. Kalau memang dimandikan sangat membahayakan bagi yang hidup, maka tidak usah dimandikan. Cukup ditayamumi. Ditayamumi. Kalau misalnya ditayamumi pun itu dianggap berbahaya, maka tidak apa-apa. Tidak dimandikan. Itu tidak apa-apa. Cuman ibu-ibu sekalian, kalau tidak dimandikan maka jangan disolati. Itu. Kalau tidak dimandikan jangan disolati. Itu. Nah, kadang orang yang sangat darurat tidak bisa dimandikan, misalnya korban kebakaran. Korban kebakaran itu susah untuk dimandikan. Agar bisa disolati, kadang hanya cukup ditayamumi. Biar bisa untuk disolati saja. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, makasih. Masih 9 menit lagi, silakan barangkali ada yang mau tanya lagi. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Ustadz, apa sebaiknya sholat di rumah apa ke masjid ini Ustadz? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Apakah kita sholat di rumah atau di masjid? Begini, masing-masing orang tahu ukuran kesehatan masing-masing. Ya. Kalau memang dalam keadaan sehat, imunitasnya bagus, monggo silahkan ke masjid, tapi tetap dengan protokol kesehatan, Bu. Tapi kalau misalnya kondisi kesehatan kita lemah dan imunitas kita turun, jangan memaksakan diri, Bu, untuk ke masjid berkumpul dengan orang, khawatir terjangkit. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan jatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan biaidikum, oleh tangan kita sendiri. Jadi begini, menghindarkan diri dari bahaya itu sesuatu yang wajib. Ya, sholat jemaah di masjid juga wajib, sama-sama wajib. Tapi
pahala 27 rakaat itu tetap bisa kita peroleh dengan sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Terus terang, saya sendiri beberapa hari terakhir saya sholat berjamaah dengan keluarga di rumah. Karena memang dalam keadaan seperti ini juga saya sudah cukup lama tidak sholat berjamaah dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi kesempatan saya tidak ke masjid hari ini, saya gunakan untuk bersama dengan keluarga. Saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Mau buat sesi 3 nggak? Atau cukupkan, ini tinggal 7 menit. Apa ada yang bertanya lagi? Sesi 3, isinya apa, Ustazah? Ya, tanya jawab aja. Oh, tanya jawab. Kalau sekarang sudah ada yang mau tanya sekarang, ya enggak apa-apa. Ini yang lain tidak aktif ini suaranya. Ada. Takut mau nanya mereka. Ustazah Nur, silakan. Mbak Nur, Bu Agus, Bu Aminah, barangkali mau tanya. Tidak ada ya. Ya? Kalau tidak ada yang nanya, ya saya kira cukup. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, terutama di situasi pandemi COVID seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana, Dek? Tutup dengan doa, kita aminkan ya. Saya berdoa ya. Al-Fatihah ولصحتنا وعافيتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلا نسألك السلام وعافية من العالمين بركة ورزق وتقبل الموت ورحمة عند الموت آمين اللهم حمل علينا في سكرات الموت من نجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رحمتنا وآبائنا وأمهاتنا والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والمنكر الزنا والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يا مالك الولاء ويا كاشف الضر والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء وسوء القضاء ومضرة الحماء نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء ومن شر الشيطان الرجيم اللهم سلمنا وسلم المسلمين وسلم القرية وشعوب بنكالا خاصة وشعوب إندونيسيا عامة من يسمى كورونا ومن جميع أدواء وأسقام وأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف من كان منهم مريضا بسببه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب لنا دعاءنا بأسرار الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, masih ada 3 menit lagi. Sedikit saja saya ingin menambahkan ya, bahwa Allah tidak akan mengazab sebuah kaum, satu kaum apabila masih ada Nabi Muhammad di situ.
Jadi maka Allah mu'adzibuhum wa anta fihim, selama engkau masih ada di situ. Makanya kenapa kok Madinah itu nanti tetap selamat, Makkah dan Madinah itu menjadi kota yang tetap selamat dari Dajjal gitu loh, karena ada Nabi Muhammad di sana gitu, di Madinah. Dan Allah juga tidak akan mengazab satu kaum wahum yastaghfirun, ketika mereka masih banyak yang beristighfar. Makanya sekarang ini kan banyak ulama yang sudah wafat. Mari kita mengimbangi kondisi yang seperti ini. Orang-orang alim itu kan mereka pastinya banyak ibadah, banyak istighfarnya, banyak zikirnya. Nah, dengan tidak adanya para ulama itu luar biasa, di bulan ini ratusan ulama lagi seperti bulan Januari lalu. Jadi di bulan ini banyak sekali ulama yang wafat. Nah, marilah kita imbangi kondisi yang seperti ini dengan kitanya yang harus banyak istighfar. Kita ajak keluarga kita banyak beristighfar. Karena azab ini tidak menimpa wattaqu fitnatan la tusibu latin dalam minkum khassah gitu ya. Jadi tidak menimpa orang-orang yang zalim toh, tapi semua kena dampaknya. Ini kan akibat dari kezaliman yang dilakukan dengan terang-terangan. Orang sekarang itu sudah berani melakukan kezaliman terang-terangan, sudah nggak tahu malu kan. Nah, inilah yang membuat Allah marah gitu. Dan ini harus kitanya yang harus banyak istighfar. Ini banyak istighfar, banyak la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ya, walaupun nantinya akan kena barangkali, tapi tentu seperti yang dikatakan Ustaz tadi, beda kenanya orang yang sudah ikhtiar, kenanya orang yang sudah berdoa itu akan beda. Iya, bisa mencapai derajat syahid itu tadi. Dan tolong yang kena pun, misalkan kena, ini bukan aib. Jadi terang-terangan saja. Katakan misalkan, mohon maaf sedang isolasi mandiri atau apa. Jadi bukan aib. Dan kita bantu saudara-saudara kita yang terkena, terdampak dengan tidak tidak, agar mereka tidak malu dengan caranya. Iya, tetap dikasih support walaupun lewat WA atau bagaimana seperti itu. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah. Mudah-mudahan kita panjang umur dalam Tuhan. Ya, panjang umur dan Amin. Ya Allah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, ketemu langsung. Amin. Ngobrol bareng. Ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya tutup ya.